Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita berada di dalam limitasi waktu. Sehingga kalau kita membuang waktu, itu sama dengan kita membuang masa kehidupan kita. Namun selama masih ada waktu, saudara, itu berarti kita masih punya harapan. Jangan putus asa. Ketika waktu itu masih ada, gunakan dengan baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Jikalau seorang tidak pernah menggunakan setiap waktu dengan baik, maka kemungkinan besar orang itu juga menjadi orang yang akan kehilangan kesempatan ketika kesempatan itu ada dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, mari membiasakan diri menggunakan setiap waktu yang Tuhan karuniakan sebaik-baiknya. Karena ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, saudara dan saya menjadi orang yang cakap menggunakan kesempatan itu. Sehingga kita tahu, Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan kita. Ketika kita menjadi orang yang bijaksana menggunakan waktu, Tuhan tahu kapan Dia akan memberikan kesempatan itu dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Setelah berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam rumah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua, dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kedatangan Tuhan kepada Abraham itu dalam bentuk teofani, yaitu Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Sehingga Abraham bisa melihat rupa manusia di dalam kedatangan Tuhan itu. Abraham melihat ada 3 orang yang mendatangi Abraham. Dari 3 orang itu kita bisa tahu, salah satunya adalah Tuhan itu sendiri. Yaitu Tuhan yang menampakkan diri.
Dan Tuhan yang menampakkan diri itu adalah pribadi yang kedua daripada Allah Tritunggal. Yang dua lagi itu adalah malaikat Tuhan. Dari mana kita tahu? Di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama memberitahukan ada dua malaikat yang menyertai Tuhan waktu menampakkan diri kepada Abraham. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama-tama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita melayani dengan penuh hormat dan kesungguhan hati. Saudara-saudara, Abraham berjumpa dengan 3 orang yang datang ke rumah dia. Dan saudara perhatikan, bagaimana sikap Abraham. Saudara, Abraham begitu menghormati tamu-tamu ini. Dengan melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Mencuci kaki mereka, membiarkan mereka duduk. Bahkan, Abraham menjamu mereka makan. Bukan makan sembarangan, makanan yang terbaik. Itu yang dikatakan Abraham kepada Sarah. Supaya tepung yang dipakai untuk membuat roti bundar adalah tepung yang terbaik. Bahkan Abraham juga mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Itu yang terbaik yang Abraham bisa berikan kepada 3 orang yang datang kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai sikap melayani orang dengan penuh hormat dan sungguh hati. Karena kita tidak tahu kita sedang melayani siapa pada waktu itu. Demikian dengan Abraham. Abraham mempunyai kebiasaan melayani orang lain dengan hormat dan sungguh hati. Maka kali ini Abraham sungguh diberkati karena dia sedang melayani Tuhan bersama malaikatnya yang datang ke rumah dia. Saudara-saudara, mempunyai kebiasaan yang baik merupakan berkat dalam hidup kita. Karena dari kebiasaan yang baik itu, kita tanpa sadar kita sedang mengambil kesempatan yang indah untuk melayani Tuhan yang memakai kita dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kepada siapapun engkau berjumpa, belajarlah seperti Abraham. Layani orang dengan baik. Layani orang dengan hormat. Layani orang dengan sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang engkau jumpai adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita ini sabar dan taat kepada pimpinan Tuhan. Dari bagian ini kita belajar satu hal, bahwa penyataan Tuhan sifatnya progresif. Karena pada waktu lalu, Allah berbicara kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan keturunan itu seperti bintang di langit. Namun Tuhan tidak memberitahukan kapan waktunya. Tuhan meneguhkan kembali bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki. Namun Tuhan tidak memberitahukan kapan waktunya. Tetapi kali ini Tuhan berkata kepada Abraham bahwa tahun depan Tuhan akan datang kembali dan pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Beginilah cara Tuhan di dalam menyatakan kehendak-Nya kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan menyatakan kehendak secara progresif supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul di tengah-tengah apa yang kita pohonkan kepada Tuhan belum Tuhan berikan kepada kita. Namun Tuhan, Dia Tuhan yang penuh hikmat. Dia tahu kapan waktu Dia akan memberikannya. Dan Dia Tuhan yang mendidik kita untuk kita belajar beriman kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Tuhan bekerja secara progresif menyatakan kehendak-Nya. Tuhan secara progresif memperkenalkan dirinya. Sehingga kita lambat laun semakin hari boleh semakin mengenal Dia dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita sabar menanti Tuhan dan taat kepadanya. Yang ketiga, setelah hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Ketika Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak tahun depan, maka kita memberitahukan bahwa waktu Allah berkata seperti ini, Abraham dan Sarah dalam usia yang sangat tua. Oleh karena itu, Sarah berkata, apakah mungkin dia masih bisa punya anak? Oleh karena itu, Sarah tertawa melihat kondisinya. Dan Tuhan berkata kepada Sarah, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Saudara, dalam ketidakberdayaan manusia, Tuhan tetap berkuasa. Dalam setiap kegagalan manusia, Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam kelalaian kita, Tuhan tidak pernah lalai. Di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada kekuatan diri kita sendiri. Bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Percaya kepada Dia, daripada kita percaya kepada diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, yang penuh dengan kelemahan, kelalaian, dan kegagalan. Saudara, mari kita belajar. Belajar percaya kepada Tuhan. Bahkan bagi kita hal-hal yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit dan mustahil bagi Dia, tidak ada. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan meneguhkan kami sekali lagi bahwa kami harus belajar menantikan Tuhan dengan kesabaran dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan kami pimpinan-Mu tahap demi tahap. Supaya kami belajar percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Dan ajar kami di tengah kegagalan kami, di tengah terbatasan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan Allah, Tuhan yang tidak terbatas. Disitulah kami punya pengharapan di dalam situasi yang sangat sulit yang kami hadapi. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.